Anak-anak, bertemu lagi dengan pelajaran IPA. Belajar IPA pasti menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian bisa menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan ke rambut. Untuk bisa menganalisis peristiwa ini, syaratnya kalian harus mengingat materi tentang atom. Masih ingat kan materi tentang atom? Ayo kita ingat kembali materi tentang atom. Atom adalah unsur yang terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat diubah-ubah lagi dan masih memiliki unsur kimia dari unsur tersebut. Dan atom itu disusun oleh 3 partikel. Partikel pertama adalah partikel bermuatan negatif yang biasa dikenal dengan istilah elektron. Partikel kedua adalah partikel yang bermuatan positif dikenal dengan istilah proton. Dan partikel yang ketiga adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral dikenal dengan istilah neutron. Dari ketiga partikel ini, elektronlah yang berada di kulit atom. Sedangkan proton dan neutron letaknya di tengah atau di inti atom. Karena letak elektron yang berada di kulit atom inilah yang menyebabkan elektron lebih mudah berpindah keluar ataupun berpindah masuk ke dalam atom. Pahami terlebih dahulu tentang perbedaan benda netral, benda bermuatan listrik baik positif atau negatif. Suatu benda dikatakan netral jika memiliki jumlah elektron yang sama dengan jumlah proton. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanannya. Jika jumlah elektron sama dengan 1 dan jumlah protonnya juga 1, maka benda yang memiliki atom tersebut dikatakan netral. Apa yang terjadi jika jumlah elektron dan jumlah protonnya tidak sama? Berarti benda tersebut adalah benda bermuatan listrik. Tinggal dilihat jumlah manakah yang lebih banyak. Lebih banyak elektronnya kah atau lebih banyak protonnya? Kalau lebih banyak elektronnya, maka benda tersebut dikatakan bermuatan negatif. Sebaliknya, jika jumlah protonnya yang lebih banyak, maka benda tersebut dikatakan bermuatan positif. Nah, suatu benda netral bisa dijadikan menjadi bermuatan listrik, baik listrik positif atau listrik negatif. Bagaimana caranya? Ada 3 cara. Yang pertama, dengan cara digosok. Cukup sederhana, yaitu dengan cara benda netral digosok dengan benda lain. Contoh yang sering kita lakukan sehari-hari adalah penggaris plastik yang digosokkan ke rambut yang kering akan bermuatan negatif karena elektron dari rambut pindah ke penggaris. Contoh yang kedua yang bisa kita temui adalah ebonit yang digosokkan dengan kain wol akan bermuatan negatif karena elektron dari wol pindah ke ebonit. Contoh selanjutnya, kaca yang digosok ke kain sutra akan bermuatan positif karena elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Untuk contoh-contoh yang lain, kalian bisa menggunakan deret tribolistik yang terlihat pada tampilan. Cara menggunakan deret tribolistik bagaimana? Cukup dilihat. Jika ada suatu benda yang digosok dengan benda yang ada di deret atasnya, maka benda tersebut akan menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, ketika benda tersebut digosok dengan benda yang ada di deret bawahnya, maka benda tersebut akan bermuatan positif. Benda netral menjadi bermuatan listrik yang kedua, yaitu induksi. Apa itu induksi? Induksi adalah pemisahan muatan yang tadinya tersebar merata pada suatu benda menjadi teratur antara muatan positif dan muatan negatifnya. Contohnya adalah muatan netral ketika didekati dengan muatan positif, maka ujung benda dari benda netral akan terisi muatan negatif saja. Cara yang ketiga yaitu konduksi, yaitu benda disentuhkan dengan benda lain, sehingga muatan negatif akan berpindah kepada
dari benda satu ke benda yang lainnya. Contoh, benda logam bermuatan positif disentuhkan dengan benda logam lain yang tidak bermuatan atau benda netral, maka elektron yang ada di dalam benda netral tertarik menuju logam yang bermuatan positif. Nah, tadi kita sudah mengenal bahwa benda bermuatan listrik itu ada dua, yaitu positif atau negatif. Apa yang terjadi jika ada dua buah muatan listrik berinteraksi atau berdekatan? Lihat terlebih dahulu yang berdekatan sejenis atau beda jenis. Kalau yang berdekatan adalah muatan listrik yang sejenis, contoh positif berada di dekat muatan positif, maka akan terjadi peristiwa tolak-menolak. Begitu juga jika muatan negatif berada di dekat muatan negatif, akan terjadi peristiwa tolak yang menolak juga. Sebaliknya, jika ada muatan tidak sejenis didekatkan, contoh muatan positif ketemu dengan muatan negatif, maka akan terjadi peristiwa tarik-menarik. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga kalian bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.